kadang-kadang ada stereotip, ibu nih pasti seneng main sama anak. Tapi itu dari pengalaman saya bersama klien-klien, mereka bilang saya lebih baik mendingan beres-beres rumah daripada main sama anak. Dan saya mengerti, memahami emosi itu gitu. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya bapak dan ibu. Yang dipimpin oleh ibu. Iya, benar. Ya. Ini kembali lagi di Parent Talk, Curhat Babu di Parent Talk. Kalau belum subscribe jangan lupa, karena kita di season baru ini akan banyak berbicara tentang perbedaan di relationship kita, berbicara tentang dengan lebih banyak orang, lebih banyak narasumber yang kita pengen belajar juga bahwa berbeda itu ya beda aja, bukan bagus atau jelek, tapi beda. Dan nggak apa-apa juga berbeda, ya kan? Nah kayak gitu. sekarang nih kita tuh punya perbedaan cara main sama anak-anak. Mungkin kalau dilihat dari sosial media kita, kelihatannya tuh kita wah happy family ya, gitu. Oh main melulu ya sama anak. Padahal enggak, kamu nggak happy jadinya. Happy benar, sama happynya kayak yang di Instagram. Kayaknya aku lebih pendek dari kamu. Nah, udah pas. Oke, ya. Nah, perbedaannya adalah kayaknya kok kamu lebih seru sih daripada aku. Aku kadang-kadang suka iri. Tapi kan itu alasan kamu menikahiku. Perbedaan itu. Enggak, aku lebih seru. Iya kan? Sih, benar sih. Nah, iya kita udah pernah bahas di beberapa podcast lainnya. Tapi lebih deket sama kamu daripada aku karena dalam hal main doang sih. Itu karena memang sebenarnya nggak direncanakan sih, seneng aja main gitu. Tapi kalau udah nidurin anak sakit, ngurus anak sekolah, bawanya gimana, aku nggak ngerti gitu, nggak ngerti banget. Jadi aku serahkan ke kamu, biarkan kamu memimpin di situ. Tapi ngomong soal main, kemudian kita langsung aja ajak narasumber kita di episode kali ini. Sudah ada Mbak Anastasia Satrio, seorang psikolog anak dan remaja, sudah hadir di sini. Hai. Nah, kenapa kita ngajak Mbak Anas di episode kali ini? Sebenarnya pengen curhat soal masalah kita permainan. udah serius banget sampai ke psikolog ya. Kesini. Bener. Tapi soal main aja, soal permainan. soal main. Iya, ini maksudnya biar teman-teman parents di rumah tuh ikutan bertanya, ada rasa penasaran tuh terjawab di sini. Ya, nah tadi menanggapi ini nih Mbak, cerita soal permainan. Aku sama Aryo tuh punya perbedaan. Kita jadi kayak konsultasi tapi ditonton oleh jutaan. Siapa tahu masalahnya sama. Jutaan warga nih. Siapa tahu punya masalah yang sama. Jadi aku sama Aryo ini punya cerita kalau main sama anak-anak tuh lebih pilih sama Aryo dibanding sama aku. Tapi aku mengakui sih Mbak, aku tuh kalau main sama anak-anak, ayo Bu main Bu. Dalam hatiku kayak boleh nggak aku ada kesibukan yang lain aja gitu, kayak aku pengen kabur rasanya. Tapi kenapa? Coba kamu sebelum bahas, kamu kenapa sih nggak mau main? Karena kayaknya aku nggak seru aja diajak main games, aku nggak bisa. Diajak main kartu Uno aku kalah mulu. Terus kenapa? Emang kalau kalah kenapa? Ya kurang seru aja. Aku pengen menang. Oke, gimana Mbak? Kayak gitu, gimana sih Mbak? Iya, jadi menanggapi ketika orang tua atau ibu itu kayak agak susah buat main sama anak gitu ya. Dari pengalaman aku sebagai psikolog anak dan ketemu sama orang tua, itu ternyata banyak juga loh klien-klien aku, terutama ibunya, yang mengeluhkan, aduh Mbak Anas, aku kalau main sama anak itu kayaknya nggak bisa deh, susah deh, aku mending beres-beres rumah. Nah kan kayak aku, tuh curhatanku sebenarnya. Apakah ada yang merasa relate? Kamu pernah udah ketemu diam-diam nih? Tapi ada juga Mbak yang merasa kayak banyak. gitu. Jadi bukan aku doang nih. Banyak gitu. Jadi masalahnya apa? Kenapa mereka begitu? Jadi tadi sih macam-macam ya, tapi kalau kayak Mbak Nucha bilang kayak aduh kayaknya kalau begitu diajak main tuh bawaannya udah kayak lumayan tegang gitu. Mungkin bisa juga tuh kita tuh di kepala terutama buat ibu-ibu yang cukup terstruktur ya mikirnya ya. Kita tuh kayak oke, ini main ini goalnya apa? Tujuannya apa? Terstruktur sih banget. Jadi ngerasanya tuh kalau main tuh harus ada tujuannya, harus ada manfaat edukatifnya. Jadi dengan kita lagi riuh, lagi sibuk kan, aduh berarti another job lagi nih gitu kan, yang harus memberikan efek edukatif ke anak gitu kan. Berarti beban banget beban ya. Main aja beban buat kamu ya. Oke. Lalu yang kedua, kalau lihat dari konteks masyarakat Indonesia, kita tuh anak-anak perempuan yang dibesarkan di budaya Indonesia itu kebanyakan disuruh fokus belajar. Gitu. Atau malah kalau dulu di rumah nggak ada asisten rumah tangga, mungkin anak perempuan disuruh bantu beres-beres. Jadi it's all about duties gitu kan. Apalagi mungkin kalau yang pengasuh orang tuanya masih tradisional yang kayak kamu anak perempuan nanti suatu hari jadi istri ibu, kamu mesti tahu cara bersih-bersih rumah, harus tahu caranya ngurus-ngurus semua. Jadi semua is all duties. Sementara bermain sama anak it's all about expression. Jadi kreativitas gitu. Iya benar. Aku jadi suka nggak ekspresif kalau main sama anak-anak.
anak-anak, kayak pengen mengikuti mereka biar seru. Tapi sebenarnya tuh kayak jiwaku lagi ada di mana gitu loh, nggak suka menggantung akunya di mana, tapi ya udah fisiknya ada di situ sih. Cuman kok nggak seru sih Tapi jadinya. memang dari masa kecil berarti rasa kamu. Nggak tahu juga ya. Nah itu tuh harus ditelusuri gimana caranya. Intinya kadang kita ngerasa kayak ini tuh bukan hal familiar, main yang ekspresif, main yang kayak nggak ada bener nggak ada salah, main yang just creation aja tuh kayaknya buat banyak orang-orang gitu ya, itu rada susah dan tidak tertutup kemungkinan buat ibu-ibu tuh susah karena kan kadang-kadang ada stereotip, ibu nih pasti seneng main sama anak, tapi itu dari pengalaman saya bersama klien-klien, mereka bilang saya lebih baik mendingan beres-beres rumah daripada main sama anak, dan saya mengerti, memahami emosi itu gitu. Iya loh. Sebenarnya sebagai bapak-bapak juga nggak 100% semua anak ajak main, anakku ngajak Betul. main apapun, aku juga nggak iya semuanya sih. Kadang-kadang seperti main role play, awalnya oke, aku iyain, tapi lama-kelamaan kok apa ya maksudnya role play ini Awkward ya? Awkward. Terus udah gitu karakternya yang jauh dari aku. Dulu aku sampai hafal tuh nama semua My Little Pony. Sekarang udah harus hafal Blackpink, susah kan, nggak mau. Sama One Piece terima. bisa dihafalin. Hal-hal seperti itu. Tapi yang aku suka tuh kayak beberapa seperti yang butuh tenaga kayak kita gelut-gelutan atau lari-larian, terus berhubungan dengan yang santai kayak kadang-kadang kalau lagi capek ya main kartu yang kayak gitu Board itu masih game oke gitu sih. ya. Iya, nah itu aku masih mau tuh. Jadi nggak sebenarnya bapak itu 100% mau juga. Poinku di situ untuk semua jenis mainan diajak main, nggak dulu. Aku milih-milih juga sih sebenarnya mainnya apa gitu. Kalau dari pengalaman aku sama klien bapak-bapak, justru kesusahannya itu kebanyakan di anak-anak yang usia early childhood atau di bawah 5 tahun. Karena kalau aku sebagai psikolog anak dan play therapist, aku akan merekomendasikan, Pak, Bu, coba yuk ngobrol sama anak, interaksi sama anak yang mukanya lebih playful. Karena kan di bawah 5 tahun tuh dia butuh tuh kan yang kayak, seru banget nih. Ini ya, aduh dia kasihan lagi kehilangan rumah. Gitu ya? Harus kayak lebay. Terus kan bapak-bapak yang kayak, Mbak Nas, saya nggak bisa kayak gitu kan, kayak ya Pak, kan kita juga balik lagi pengasuhan anak laki-laki di Indonesia sangat minim ya untuk boleh berekspresi yang wow gitu kan. Iya. Tapi memang akhirnya bapak-bapak ini jagonya main catur, main kartu, board game, kartu, ya. Jadi memang ada usia-usia di mana nggak apa-apa Pak, kemampuan itu bisa kita pakai buat sama anaknya pas dia udah 7 tahunan, 8 tahunan gitu. Tapi pas yang lebih kecil perlu latihan playful, tapi ya sebisanya kan, setiap orang punya kemampuannya masing-masing lah gitu. Tapi bener loh, justru dulu aku waktu anak-anak masih kecil di bawah 5 tahun, aku masih lebih nemenin mereka main. Begitu anak-anak udah usia 6, 7, 8 dan sekarang kan anak kita 6 tahun dan 9 tahun. Itu permainannya tuh udah agak beda gitu. Justru yang pas 5 tahun pertama, buatku nemenin mereka main, misalnya kita main Barbie misalnya gitu ya, atau misalnya bacain buku, aku masih bisa lebih nemenin karena mereka juga pertanyaannya mungkin nggak sekritis sekarang. Kalau sekarang kritis banget, terus permintaannya lebih kayak advance gitu loh. Bapak ibu punya duit berapa sih? Nah kan. Kan suka kayak gitu kan kayak gitu kan susah kan. Kita jawab jujur, nanti panjang ceritanya. Kita bohong nggak kan? Tapi juga bohong gimana? Anyway, aku juga kalau balik lagi, kalau yang bapak-bapak ini gimana sih? Kalau ibu kan tadi dibilang mungkin upbringingnya dari kecil gitu, disuruh beberes. Kalau bapak-bapak kecilnya emang gimana? Aku ngerasanya justru kalau aku pribadi nih, gak gitu inget main sama bapak tuh seperti apa. Main sama ibu tuh gak inget juga sih sebenarnya. Biasanya aku inget tuh main sama teman. Mungkin berarti dia udah di atas 5 tahun umurnya gitu. Jadi kalau kebanyakan kliennya yang bapak-bapak tuh ceritanya apa masa kecilnya? Nah ini memang sangat terkait dengan tahun kelahiran dan generasi ya. Oke. Ya kalau tahun 93 gimana? Kan kita kalau kamu 2000-an. Kalau lahirnya tuh tahun 70 80-an gitu, ya kita emang biasanya bahkan sampai 90 ya. Aku lahir 90, kebanyakan mainnya sama temen, tetangga atau sama adik atau kakak, ya kan? Betul. Jadi aku juga ngerti dan maksudnya bisa berempati gitu ya. Kalau misalnya sekarang kayak ada campaign kayak orang tua main sama anak, perlu special time 30 menit main itu? Kayak nggak ada pengalaman, nggak ada rekaman pengalamannya di otak main sama orang tua gitu. Iya sih. Kamu ingat nggak main sama orang tua di umur berapa gitu? Nggak, kayak perasaan ingetnya sih main sendiri atau main sama tetangga. Udah. Iya ya. Tapi main sama orang tua nggak segitunya ya. Tapi kalau orang tua zaman sekarang ilmunya keren. Yang penting main 15 menit ya Mbak katanya. Apa itu mempengaruhi cara kita main sama anak sekarang?
maksudnya upbringing kita di tahun Dulu, 80-an dan waktu kecil. 90-an itu, apakah itu mempengaruhi cara kita raising our kids sekarang? Banyak pengaruhnya kalau dari aspek permainan ya, dan cara bermain itu yang aku kuasai ilmunya. Jadi ibaratnya kan otak kita nih kayak pemrograman komputer ya. Yeah. Dia cuman bisa copy paste yang kita udah punya pengalamannya. Kalau kita belum punya pengalaman, makanya kita butuh banyak knowledge, upgrade segala macam. Nah, kalau kita tadi oh ya tahu sih main sama anak penting, orang tua main sama anak penting. Tapi nggak ada nih rekaman memori pengalaman ditemenin main, terus temenin yang kayak gimana. Kayak setelah aku inget-inget juga lewat obrolan ini, kayak mamahku tuh nemenin main. Maksudnya dianya ada. Sampai dulu ada video rekaman di rumah tuh kayak aku sama adikku lompat-lompat di kasur, tapi mamaku tuh mukanya atau awal tuh diem doang, Flat aja. Terus waktu kayak yang aku juga inget memori masa kecil tuh ke kolam renang ditemenin ayahku. Terus aku bilang ke mamaku, ayo ma ikut masuk ke kolam gitu kan, anak-anak pengen ya orang tuanya ibu-ibu. terlibat semua. Nanti nggak ada yang jagain tas gitu kan, atau udah deh main aja gitu. Ternyata aku sebagai anak merefleksikan, aku tuh pengennya ibu aku tuh ikutan main. Jadi aku walaupun aku perempuan, mencari rekaman pengalaman ibu yang playful juga susah loh. Berenang dia Mbak, berenang. Itu alasan nggak mau berenang adalah karena rambutnya nggak mau basah. Ntar keringnya lama. Iya. Kayak cuma mau dicelupin gitu, kayak saya celupin atasnya, bawahnya doang gitu. Jadi anakku tuh paling seneng kalau kita berenang, terus aku udah deket jadwal keramas memang ya. Jadi oke, kita berenang deh. Terus atau misalnya rambutnya aku lepas gitu dari kuncian, aku asik ibu rambutnya mau basah gitu. Kayaknya terekam sama dia, ibuku tidak mau rambutnya basah. Iya. Ya, Gawat. Harus aku program ulang. Iya betul ulang punya anak lagi. Ini si Nucha ini yang mager main sama anak itu kasarnya hukumnya gimana sih? Apakah pengaruh ke anaknya nanti akan terekam seperti ibu tuh nggak mau berenang karena rambutnya nggak mau basah? Dosa nggak sih dalam tanda kutip? Bukan dosa agama ya, tapi salah nggak sih mager males main sama anak? Oh, kalau ditanya salah apa enggak sih tergantung dan relatif. Cuman yang sebaiknya kita tetap ada proporsi waktu playful main sama anak itu. Karena kan sebenarnya secara umum ngasuh anak tuh kita butuh structure, butuh terstruktur, rutinitas. Jadi justru orang tua yang nggak ada bangun rutinitas juga gawat buat anaknya. Karena otak kita butuh rutinitas kan untuk berkembang. Tapi kita juga butuh ada engagement, interaksi yang playful gitu. Jadi kalau tiap orang tua kan pasti punya kelebihan dan kekurangan ya. Ada yang emang natural alamiahnya lebih mudah untuk terstruktur, tapi buat dia playful susah. Atau ada yang playfulnya gampang, tapi rutinitas susah gitu. Jadi anak tuh butuh dua-duanya. Butuh dua-duanya. Bahkan malah butuh yang ketiga juga challenge. Tantangan yang sesuai usianya. Itu biasanya ada di permainan ya bahkan ya kadang-kadang. Iya, salah satunya lewat permainan. Karena kan challenge di sekolah agak capek ya. Oh gitu. Jadi apa 3 yang dibutuhkan anak adalah orang tua yang playful, orang tua yang terstruktur, dan challenge. Challenge, betul. benar. Aku yang bagian terstruktur aja boleh nggak? Iya, aku yang bagian main. Tapi kalau Manuja mungkin ya terstruktur main, tapi dari jam segini sampai jam segini ya nggak boleh lebih. Struktur. Gitu. Iya. Mainnya di sini aja nih. Di sini nggak boleh kemana-mana. Berantakan. Jadi sebenarnya relatif tadi dibilangnya, salah apa enggak relatif tergantung ya. Tapi butuh si playfulnya ini, tapi aku bisa jelasin dari perkembangan otaknya anak nih. Oh gimana tuh? Jadi ini ada di bukunya Dr. Daniel Siegel yang The Whole Brain Child, itu recommended banget tuh kalau mau dibahas bukunya. Jadi otak anak di 10 tahun pertama kehidupannya tuh kayak kita bangun rumah gitu. 10 tahun pertama bangun rumah, oke? Jadi lantai satunya itu adalah otak tentang emosi atau amigdala orang bilangnya. Nah, otak emosi itu baru kalau itu terisi dengan baik, baru dia naik ke atas nih, ke lantai 2-nya si otak logika, reasoning, gitu. Nah, dengan harapan ada pengalaman-pengalaman playful sama orang tuanya, kita tuh kayak ngisi si lantai satunya si otak ini dengan pengalaman-pengalaman menyenangkan, gitu. Kan emosi kan 2, antara kita inget banget pengalaman yang menyenangkan atau kita inget banget yang nggak enak, gitu. Kayaknya banyak yang gak enaknya aku. Enggak lah kayak
anak-anak tuh justru kalau siang nyariinnya tuh Aryo gitu, kayak ayo bapak main gitu. Begitu malam mau tidur yang dicari tuh aku. Iya. Ada alasan-alasannya, kayak misalnya anakku bilang aku nggak mau tidur sama bapak soalnya bapak keras badannya, kalau ibu lebih enak, lebih empuk gitu karena banyak Lebih lemaknya ya. wangi gitu, Oh ya, lebih sama wangi ibu lebih katanya. wangi, bapak nggak wangi. Oh. Dia nggak bilang bau sih, tapi udah nggak wangi. Nggak wangi. Kalau itu mesti pakai parfumnya Mbak Nucha. Bener juga ya. Ya. Atau bapak siang lebih kelihatan aja. Oh iya, Karena kalau benar. malam gelap. Bener nyaru sama gini ya, lampunya udah mati. Iya bener. Jadi kalau misalnya kita sebenarnya menurutku nggak apa ya sebenarnya kalau kadang-kadang ini menurut aku ya nggak mager gitu, malas main sama anak. Mungkin ada pikiran di kerjaan atau ada masalah pribadi sendiri yang nggak bisa diceritakan ke anak mungkin. Atau lagi sakit. Atau Iya, lagi bener. sakit, bener juga. Nah itu mungkin yang bisa dilakuin adalah pertama kalau aku sih ngomong sama Nucha, nih lagi nggak bisa nih, tolong gantiin main. Atau nggak sebaliknya Nucha yang ngomong sama aku. Apalagi sih yang bisa dilakuin kalau misalnya, aduh nggak bisa nih main. Atau mungkin nggak tahu ya, on top of my mind adalah cari garis tengahnya, jalan tengahnya di mana kita juga enjoy. Karena kita harus enjoy main itu. Kalau Betul. enggak, Iya. anak itu akan merasa kita terpaksa dan mainnya nggak maksimal juga, atau nggak Iya. mainnya sambil ngeliat handphone lah atau Benar. apa gitu. Emang kerasa Mbak di anak-anak kan mereka taunya kita ada di situ ikutan main. Emang mereka bisa ngerasa kalau kita ada terpaksa itu? Oh, mereka ngerasain banget. Walaupun mereka mungkin nggak punya bahasa untuk ngejelasin, karena untuk mereka dapat vocab terpaksa kan butuh Iya, advance ya. Oh, benar, gitu. benar, Jadi dia benar. ngerasa kayak, wah ini kok energinya cringe ya gitu. Jadi di apa Iya, sih? bahasa anakku tuh cringe. Sama bahasanya anak sekarang adalah nggak vibin. Nggak Nah, vibing, bener-bener nggak vibing gitu kan. Jadi kayak Ah. oh itu bahasa terpaksa maksudnya kalau nggak vibing oke, gitu. oke. Jadi baik lagi dari mengutip si Dr. Daniel Siegel ini, kalau anak-anak itu mirroring the parents' brain gitu. Jadi the children's mirroring the parents' brain. Jadi kalau otak kita pas main sama anak kayak aduh ngapain sih malas gitu. Dia tuh langsung kayak dapet vibe. Gampang kita aja nih yang kita nggak ada hubungan darah, kita nongkrong makan sama orang, kan bisa kerasa ya vibe-nya kayak dia seneng nggak sih engage sama kita. Atau kayak udahlah gue ketemu buat kewajiban doang nih gitu. Padahal sebenarnya aku pengen pulang nih, pengen nonton atau apa. Maksudnya Benar kita nggak ada sih. hubungan darah Iya, aja, iya, berasa iya. ya. Iya. Apalagi anak Apalagi. yang punya DNA kita. Iya juga ya. Bener juga ya. Jadi mungkin menemukan jalan tengah adalah salah satu yang bisa aku sarankan, lebih ke arah kayak kalau nonton film cari yang film keluarga daripada film kartun. Kalau aku gitu misalnya. Kalau main video game biasanya yang cocok tuh aku main konsol, terus main kartu gitu masih lebih cocok aku gitu. Tapi apalagi sih ada tips-tips nggak sih, ide-ide kalau akhir-akhir ini juga lagi sering cobain ngeprint. Nah contoh misalnya karena orang pikir tuh sekarang zamannya udah digital semua, screen time. Sebenarnya screen time bukan hal yang buruk, tapi harus kita kayak kelola lah. iya. Ada dalam hal apa yang dikonsumsi, berapa lama itu ada lah. Tapi ada cara juga di mana kita back to basics untuk anak tuh butuh something yang dipegang gitu, fisik, yaitu paper menurutku. Jadi kita suka ada ide dengan printer itu bikin coloring template. Contohnya ya. ngeprint, cari apapun yang lagi dia suka, mau Princess itu lah, ada zamannya princess, karakter apa gitu. Kuromi ada Iya. zamannya juga. Itu dicari coloring template apa gitu. Terus keluar tuh pilihannya Google Image banyak banget. Tinggal di print terus dia warnain. Sama worksheet, ya kan? Ada worksheet juga, betul. Daripada beli cari harus ke toko buku dulu, ya udah kita Iya. print aja, ambil satu halaman dia cocok sama yang ini misalnya. Terus ada juga scrapbooking kalau zaman dulu sekolah clipping. Iya benar-benar. Sekarang dulu clipping dari koran gitu. Sekarang Iya. anak nggak tahu koran, jadi kita Iya betul. kita ngeprint apapun yang dia suka dari web gitu, terus kita tempel-tempel, itu bisa juga. Sama ya anakku yang kecil lagi belajar piano. Baru mulai di umur 6 tahun ini dia ada mulai tuh partitur tuh. Ya udah di print aja deh. Diwarnain. Bisa diwarnain, tapi dia main depan piano, at least ngeliat kertasnya itu. Iya. Itu bisa nggak kayak gitu juga? Bisa banget, dan ada penjelasan ilmiah saintifik dari aspek psikologi anak nih, kenapa sih anak itu butuh, mungkin di bawah 7 tahun ya, itu mereka masih butuh aktivitas yang tadi menggambar atau menulis itu yang pakai kertas langsung, karena di ujung-ujung jari kita itu kan ada sensor syaraf ya, yang tadi begitu kita nyentuh kayu, nyentuh kertas itu feedback di kepalanya beda. Gitu.
jadi ada kebutuhan itu ya sensori, bener. Dan anakku juga lagi udah sekolah kan, kelas 1 dan kelas 3 di mana nulis tuh banyak. Iya. Walaupun ada harinya di mana dia harus belajar pakai gadget, tapi dia masih banyak nulisnya. Setiap hari dia dia baca dan dia semacam bukan rangkum ya. Apa yang dia pelajarin dari buku itu tuh harus nulis. Summary lah ya. I learned that bla 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 bla. Ternyata nulis tuh sangat ngebantu dia berbahasa, mengerti ceritanya, mengulang. Hal-hal seperti itu tuh masih harus dilakukan untuk anak umur bangun pondasinya ini loh di otaknya. Bahkan udah ada penelitian yang lihat gelombang otak anak antara yang dia tuh nulis langsung atau kita pakai pen di gadget, di tab gitu, atau kita ngetik. Nah itu kalau buat anak-anak usia yang di bawah 10 tahun itu lebih bagus mereka nulis langsung. Walaupun anaknya akan protes, kan anak suka bilang, apalagi setelah pandemi juga ya, kayak aku nggak suka nulis atau capek nulis gitu kan. Tapi inilah otot yang harus dilatih gitu. Itu apa namanya, sensorik halus ya? Bukan ya? Beda ya? Itu motorik halus dan sorry. sensorik taktil namanya perabaan. Oh, di mana kertas terus dia yang kayak ngapus gitu, rasa penghapus seperti apa gitu. Semuanya mesti dirasain dulu. Makanya pas bayi-bayi itu suka ada kelas sensorik itu yang main bola-bola apa tuh yang lembut, terus kadang-kadang kalau yang agak banyak main slime banyak gitu kan ada yang suka nggak mau jijian kayak gitu-gitu ya. Tapi itu harus kertas juga perlu gitu ya. Kertas juga perlu. Kalau buatku tuh sebenarnya pentingnya bermain kertas tuh emang hal yang paling mudah dan paling deket buat anak-anak menyentuh yang non screen, karena kan sekarang mau ngapa-ngapain bentar-bentar pinjem handphone ibu, bentar-bentar mau dong lihat handphone bapak, gini lagi. Terus kalau nggak di screen mereka sendiri gitu, misalnya di gadget mereka untuk nonton lah, untuk main game, semuanya yang serba pakai jari-jarinya, tapi buat yang licin-licin gitu kan sifatnya. Tapi nggak ada tekstur kertasnya, nulisnya atau ngelipetnya gitu. Kadang anak lagi suka juga kan origami. Iya, kalau dulu tuh kita kerangkanya kubus dibikin dengan ada lidahnya, terus digunting, kasih lem terus jadi kubus atau balok. Nah itu kita belajarin kayak gitu juga sebelum zamannya 3D printer lah. Dan itu masih terlalu advance, nanti mungkin dia kuliah atau gimana. Tadi kamu ngomong tentang soal-soal. Worksheets. Nah, ini anak-anak juga lagi suka karena aku ada HP application-nya ini, HP Smart. Connect ke situ, HP Smart yang 585 itu dia ada yang namanya printables nih. Printablesnya, nah ini ada macam-macam. Ada calendar, ada planner, sampai ada coloring for kids. Ada juga banyak banget sampai worksheet learning. Terus ada kelompok umurnya. Jadi kayak udah dikasih soal-soal. Oh ya. Bahkan yang kayak gambar apel, ada berapa, belajar berhitung, atau ini tambah ini. Early childhood di saat itu sambil kayak kita bikin soal, kan si Shua suka minta bapak bikinin soal. Minta 20. Gue harus mikir dulu berapa gitu. Ini aja udah jadi gitu kadang-kadang. Jadi dia suka pilih sendiri di sini. Jadi ada beberapa ide printables di sini yang aku suka, dan ini wireless kan, kamu tinggal pilih yang mana, terus dia udah bisa ngeprint sendiri. Menarik banget loh, karena sebenarnya kan di luaran dijual-jualin tuh worksheet, ya kan? Sebenarnya ini berarti bisa bikin soal sendiri, nggak usah ada guru les, ada kamu aja. Kirain kamu mau berpikir untuk jualan. Bisa juga. Terstruktur. Aku mikirnya terstruktur. Planningnya gitu. Kalau mainan dari Mbak Anas contohnya apa? Kalau yang berhubungan bisa di print juga nih, kasih ide ke kita gitu. Sebagai psikolog anak yang mendalami soal emosi dan kesehatan mental, tentu aku rekomennya itu ngeprint emotion wheels atau roda emosi. Terus gitu. diapain tuh Mbak? Nah itu ada. Ini bukan yang diputer. Hari ini saya emosi gitu bukan? Itu Wheel of Fortune. Bukan gitu ya. Jadi kalau dan ini aku udah praktekin ke klien-klien aku dari yang preteen sampai yang remaja juga gitu. Karena dia ada kata-katanya kan. Kalau yang anak lebih kecil kita bisa pakai emoticon ya. Untuk dia tahu emotionsnya. Nah itu jadi udah ada template-nya, tinggal dicari di internet yang warnanya hitam putih. Gitu, Wheels of Emotion. Iya, roda emosi. Ya. Terus itu tuh ada ratusan emosi. Sambil gitu, aku cari ya, silakan. Yang tengah kan cuma 5 emosi dasar tuh kayak di film Inside Out. Tapi begitu udah preteen, emosi-emosinya tuh udah beragam gitu. Dan tuh udah campurannya kan. Ini nih. Ada yang formatnya hitam putih. Terus dia warnain. Nanti dia bisa warnain. Jadi kita bisa untuk orang tua di rumah bisa ngeprint itu, terus bisa tanya ke anak, kamu bisa warnain atau kamu checklist pakai pensil warna atau spidol. Anak-anak seneng sih masih pakai warna. Kayak
this recent 1 week, seminggu ini kamu ngerasain emosi apa gitu. Itu juga ngelatih mereka critical thinking kan. Apa aku pakai ini aja ya kalau didiemin Nucha ya? Boleh. Kamu merasa apa? Tolong warnai. Iya. Print dulu. Kamu merasa apa? Tolong warnai. Wah, kamu marah. Oh gitu. Iya. Oh, ini Banyak yang ya. warna ada. Turunan dari 5 emosi. Iya. apa Kayak gitu. dari anger tuh ada mad, hurt, threaten, distant. Iya, gitu. Ide. Menarik nih sebuah Ide ide. nih. Betul. Ide. Oh. Bahkan juga bisa buat orang dewasa ya, sama Bener. couples Iya. juga. Bener. Dan kalau sama anak-anak buat bonding time tuh setelah mereka misalnya warnain atau checklist, itu warnain atau checklist nggak ada bener nggak ada salah ya, tergantung anaknya preferensinya apa. Kan ada usia yang masih, aku senang sekali disuruh mewarnai yang kosong ini. Iya. Ada yang kayak boleh di checklist aja, boleh gitu. Tapi ada juga yang kita menentukan karakter anak kayak anakku pernah zamannya dia mewarnai, dia stres kalau keluar garis. Iya. Perfeksionis ya kayaknya ya tipe-tipenya. Nggak mau Maunya gitu. ganti kertas Ganti baru. kertas Iya. baru. Ya Allah, lingkungan nak, sustainability, environment. Perasaan aku juga harus sustain. Bisa, bener juga. Nah terus abis itu kalau misalnya dia udah ngechecklist, kita bisa kayak bonding time itu bisa kayak, kita bacain ya, ya kamu ngechecklist perasaan happy, kamu ngechecklist perasaan sedih, atau kamu ngerasa perasaan kayak disgust gitu kan, kayak yang udah lebih abstrak kayak gitu di film kan. ya, Atau apa perasaannya kayak apathy gitu ya, ngerasa apatis gitu. Terus nanti kita bisa tanya, emang pengalamannya apa sih, yang kejadiannya apa gitu. Jadi mewarnai atau aktivitas ini yang kita label kadang bermain ternyata bisa untuk jadi bahan pembicaraan, bahan menggali anak sendiri Iya. gitu ya. Tapi kita main saja sebagai orang tua, tarik nafas bersama anak itu adalah untuk connection time, buat bonding. Karena itu tadi balik lagi ke anak ngerasain vibe orang tua. Kalau kita, aku lagi mau menginterogasi nih gitu kan, jadi kayak kamu ngerasain emosi ini, emang pengalamannya apa? Kenapa kayak gini? Langsung dia nggak mau kicep, nggak mau jawab. Tapi nggak tahan sih sebagai orang tua. Kadang-kadang tuh pengen Penasaran ya. langsung nasehat, langsung nggak boleh, langsung boleh. Kalau gitu. enggak, kalau aku suka nggak tahan nih Mbak, kita baru dapat menggali satu pertanyaan, abis itu dia udah don't talk about it. Oke, besoknya lagi kita coba. Ya akhirnya kan beberapa hari ya, cuman buat Betul. merumuskan Iya, satu iya. perasaan dia gitu. Iya, tapi that's the ini- beauty dealing sama anak-anak. Iya, tapi kita dikasih ide nih, menarik ya, dikasih ide untuk cara menggali anak dengan wheels of emotion itu bisa. Ada lagi nggak tips-tips lain yang dari printing mungkin? Iya, jadi biasanya kalau dengan print itu, ini biasanya disesuaikan sama usia anak juga sih gitu. Dan kalau orang tua bingung sesuai usia anak tuh apa aktivitasnya, ya udah pakai aplikasi ini aja gitu. Oh. Salah satunya sih yang bisa kita lakuin juga buat ini ya, dia kayak ngerangkai cerita. Jadi ada gambar-gambar yang entah dia bisa warnain atau udah print berwarna, terus nanti bisa bikin ceritanya. Dari situ kita tadi melatih kemampuan anak untuk bisa punya runutan berpikir gitu. Oh, kayak bikin yang orang-orang tuh kayak gambar kartun terus disusun jadi kayak komik, itu jadi kayak urutan before afternya apa sih, dari yang simple yang kayak cuman tiga peristiwa, nanti 4 peristiwa, atau kalau kita habis pergi jalan-jalan atau ada vacation gitu, kita bisa dengan sadar memprint itu karena anak masih butuh yang konkret untuk belajar. Gitu. Ya misalnya dulu adik aku paling kecil, kita ke kebun binatang, terus mamahku ngeprint itu, aku juga waktu itu nanya kayak ngapain sih di print gitu. Enggak, anak-anak itu belajarnya harus dengan yang konkret, dan dengan gitu. di print dia jadi bisa cerita ulang di kebun binatang, lihat jerapah lagi dikasih wortel, jadi ceritanya tuh jadi vocabulary jadi banyak gitu. Karena di print. Iya. Jadi iya, sesuatu yang dia lihat terus dia ceritakan kembali itu ya dengan cara di print lagi. Menarik ya, Menarik juga. Apalagi sekarang makin banyak yang ngalamin keterlambatan bicara kan. Iya, benar. Jadi itu salah satu strategi yang orang tua bisa lakukan sih di rumah. Jadi hari-hari ini kadang cuman kayak pergi ke supermarket dekat rumah atau ke taman dekat rumah, di foto, di print, nanti di rumah ceritain lagi. Tadi lihat apa? Itu kan ngelatih memori otak gitu. Iya. Tadi pagi lihat ini atau kemarin lihat ini. Itu penting banget loh, itu dilatih di anak. Sebenarnya juga anak yang suka ngambil handphone orang tuanya nih, minjem, yang akhirnya ngelihat sosial media sebenarnya yang nggak boleh karena masih belum umurnya. Terus yang ya udah kita suruh aja, coba kamu pakai aja tapi buat foto gitu. Misalnya buat foto, terus biar lebih dalam lagi menghargai hasil fotonya atau bercerita tentang foto itu di print. Iya, dan kalau udah preteen atau SMP, kayak beberapa klien aku yang SMP tuh lagi suka bikin cerita. Gitu, either mereka bisa pakai blog buat bikin cerita, tapi dengan ide si scrapbook ini kita perlu membuat itu viral kembali gitu ya. Membuat mereka bikin cerita dari hal-hal sehari-hari yang mereka lihat. Itu kan kayak
itu diproses ya, kayak pengalaman yang cukup dalam untuk mereka bisa menggabungkan apa yang mereka lihat sehari-hari sama perasaan dan pikiran mereka gitu. Oh, lucu juga ya. Jadi kayak bisa menggali perasaan dan mengekspresikan perasaan lewat sesuatu yang bisa di-print. Jadi rumah ada kantornya ini berguna juga karena ada printernya. Di mana aku bisa menggunakan printer itu untuk kerja, bisa juga untuk aktivitas sama anak-anak. Orang dia suka masuk sendiri minta print. Minta print ini dong. Aduh nanti dulu bentar gitu. Ternyata dia ambil sendiri handphonenya dan bisa. Aku tahu yang kamu paling gak suka adalah kalau ngeprintnya mendadak pagi-pagi sebelum berangkat sekolah. Benar. Bapak, aku ada PR ini harus ngeprint. Benar. Kenapa nggak kemarin gitu? Kenapa nggak kemarin? Kenapa nggak kemarin gitu. lagi gitu? Karena Iya. suka last minute soalnya Mbak. Misalnya aku ada tugas ini disuruh print lah. Baru paginya sebelum berangkat. Benar, suka gitu sih. Jadi itu terkait perkembangan eksekutif function di otak sih ternyata. Jadi di area jidat jenong ini ada fungsi eksekutif di otak yang tadi untuk kemampuan planning, untuk kemampuan memikirkan. Jadi kita salah membesarkan anak kita, ada masalah dengan anak Karena kita. last minute. Bukan, dia emang usianya masih kayak gitu. Kenapa sih? Kan ya tadi kalau kita nggak ngerti ilmunya kita cuma marah-marah doang. Kayak kenapa sih baru inget kalau nggak pagi malam kan ya gitu kan, disuruh bawa wayang lah malam-malam. Iya benar. Tapi kayak sekarang kita mengerti penjelasan otaknya, neuroscience-nya itu otaknya dia masih not yet develop, kayak bangun rumah konstruksinya belum nyampe situ. Jadi ya tugas kita menanyakan aja, ada tugas nggak? Enggak ada. Benar, coba dicek, coba diiniin gitu. Tapi kita suka lupa untuk nanyain. Sama aja dong. Tadi aku mau nambahin dikit kalau anak itu seneng banget sama proses. Jadi ada usia-usia di mana anak hanya lihat kertas keluar dari print aja dia seseneng itu. Iya. Mereka bilangnya satisfying. Iya benar-benar. Iya. Terus dia suka lihat dalamnya gitu. Gitu. Kayak ada ponakan kita yang juga suka mesin cuci. Karena muter. Iya, satisfying juga ya ngeliatin sesuatu yang muter. Ada yang suka vacuum cleaner gitu ya. Menarik sih, ini printer. Jadi kalau printer aku rekomen ya HP SmartTank 585 karena aku belinya juga tujuan awalnya untuk kerja, ternyata anak juga berguna banget menurutku. Jadi kayak bisa buat quality time sama anak-anak dan keluarga, tapi juga bisa sambil kerja. Bisa. Dan kalau parents mau lihat, aku bikin videonya juga di channel satunya lagi tentang ya ide-ide dan tentang printernya itu sendiri. Gitu. Menarik. Mungkin terakhir deh closing statement dari Mbak Anas gitu yang udah mau disampaikan buat parents yang merasa, kadang-kadang kita suka merasa bersalah loh Mbak, sebagai aku ya, sebagai ibu-ibu yang energinya agak sisa begitu buat main sama anak. Dan tadi tuh kayak ternyata aku takut di alam bawah sadarnya anak-anak ketika aku nggak mau berenang karena takut rambutku basah, ternyata tuh jadi memori yang kurang baik buat anak-anak. Aku merasa bersalah. Aku reprogram. Oke. Menurut Mbak Anas gimana nih? Jadi buat parents di luar sana yang mungkin punya curhatan yang sama kayak aku. Iya, yang pertama first thing first, selalu kita perlu apresiasi diri untuk kemampuan kita menyadari. Kan kalau kita belum sadar kita nggak bisa move on dan kemana-mana. Menyadari bahwa oh iya saya tuh ngerasanya mager ya buat main sama anak, atau rasa tuh bahkan diminta anak main itu udah lelah gitu. Jadi menerima dan mengakui dulu state kita tuh saat ini seperti apa. Lalu yang berikutnya, yang kedua, aku selalu kemana-mana, waktu itu sama Mas Aryo juga sempat podcast tuh campaign termometer emosi. Jadi dari 1 sampai 10 tarik nafas, dirasain ini tuh seberapa pengen main sama anak atau seberapa lelah sih main sama anak gitu, seberapa bosan. Itu 1 sampai 10 supaya kita belajar di otak kita yang orang dewasa bahwa segala sesuatu tuh nggak rigid gitu. Kita kan sistem pendidikannya cukup rigid ya selama ini gitu. Jadi kebayangnya ngadepin otak anak yang masih kayak cetakan semen basah suka terlalu rigid, padahal mereka juga in progress gitu kan. Jadi ya udah mengenal dulu kayak, dan itu yang tadi Mbak Nucha bilang bisa jadi bahan untuk ngobrol sama anak juga kayak ibu pengen nih main sama kamu tapi badan ibu lagi capek banget nih, lagi PMS gitu misalnya, kayak ini tuh capeknya 7 dari 10, kita boleh nggak? PMS itu apa Bu? Aduh panjang lagi, itu kayak beda episode lagi ya. Penting menjelaskan bahas ya ke anak. Terus kayak oh ya udah nanti boleh nggak mainnya 2 hari lagi atau weekend gitu, walaupun nanti juga ada negosiasi nggak maunya sekarang gitu kan. Nah tapi intinya sebagai orang tua kita owning dulu lah kondisi kita seperti apa saat ini. Terus yang kedua tadi aku mau nyimbangin bahwa penting memang mengikuti apa yang kita suka, hobi kita apa, tapi juga penting tahu bahwa ada tahap-tahap perkembangan anak karena perkembangan otaknya ini, itu yang kita perlu tahu bahwa oh iya ya umur segini kayak tadi di bawah umur 5 tahun dia sepenting itu main yang playful.
walaupun kita nggak suka. Oh. Dan itu kan sebenarnya salah satu prinsip hidup kita sebagai orang dewasa ya, dimana kayak aku juga nggak suka nih makan protein harus sebanyak ini, sayur sebanyak ini. Benar. Minum air putih harus banyak. But karena kita tahu itu penting, kita Iya. bisa lakukan. Iya, Itu juga salah satu benar. indikasi perkembangan executive function yang matang di usia dewasa. Itu bukan berkorban tapi ya. Enggak, kita tahu itu penting. Dan otak orang dewasa atau otak yang matang itu bisa memprioritaskan sesuatu yang penting, walaupun secara emosi mungkin 1-10 sukanya cuma 50%. Itu yang orang bilang adulting kan. Sama kayak kita bayar cicilan ya. Sebenarnya itu kan bukan sesuatu yang kita inginkan ya, tapi kita harus. Itu Iya, adulting. jadi kita aku juga pengen bilang parenting itu pengorbanan, relationship itu pengorbanan, sebenarnya bukan pengorbanan ya. Iya. Jadi memang harus sesuatu yang memang harus Kita dilakukan. relationship ini penting, anak ini penting, dan kita tahu ini penting, dan itu penting buat dia, matters to her or him, dan kita punya energi buat ngelakuin itu karena kita punya energi sayang, energi cinta itu. Jadi di transfer energi cintanya ke transformasinya ke aktivitas yang mungkin buat pasangan kita nggak suka, buat anak kita dia suka, kita kurang suka gitu. Dan kita juga bisa bilang kayak ini ibu atau bapak belajar loh untuk bisa enjoy ini. Tapi ini makanya kadang ngomong sama anak intonasi dan pilihan kata juga penting ya. Iya. Kalau kita ngomong nih, demi kamu ya, mama begini bela-belain kamu ya. Wah, dia langsung guilty feeling. Aku beban deh jadi anak lahir nih, gitu. Tapi kalau maksudnya ngasih tahu juga ke dia bahwa buat ibu atau bapak nggak natural loh buat kayak gini gitu. Tapi I want to learn because I love you. Itu pesannya jadinya deep banget buat dia. Oh gitu Beb. Maaf ya, Aku masih Nak, mencerna ibu sih nih, nggak masih mau mencerna. berenang kalau rambutnya basah gitu. Iya. Biar dia mengerti. Kamu nggak ada pakai kayak yang speedo Cap itu gitu ya? Nggak bisa ya, nggak bagus ya. Nggak harus di blow lagi kalau kayak gitu ya. Di sisi lain juga anak jadi belajar sejak usia dini bahwa ya itu setiap orang punya boundaries gitu. Kayak buat Ibu Nucha, anak-anak belajar kayak buat dia tuh rambut yang Iya. terjaga penting banget. Jadi ya udah nggak apa-apa kita hargai misalnya gitu. ya, memang ada beberapa yang kayak gitu dan ada beberapa yang memang udah harus saklek, kayak misalnya mandi sama anak perempuan, anak bapak mandi sama anak perempuan, ibu mandi sama laki itu ada batasnya sampai umur Betul. berapa. Nah itu kan ada boundaries juga gitu. Ada yang super nggak boleh dilewatin, yang jahat-jahat misalnya, Iya. sampai ada yang menghargai aja Iya. gitu. Kira-kira gitu sih kalau nggak Iya. salah. Ini aku masih belajar banyak sih hari Aku ini. jadi sambil berhitung gara-gara Mbak Anas cerita ini, aku jadi berhitung apa aja sih permainan yang aku benar-benar enjoy mainnya sama anak-anak. Kalau waktu 5 tahun pertama aku emang lebih enjoy sih karena anak-anak ini lebih mudah menurut gitu ya kayaknya. Lebih ya, mudah sama- dikuasai ya. Mudah dikuasai begitu udah lebih dari 5 tahun. Iya, nggak apa-apa. Punya ide sendiri, Punya ide mau sendiri. Iya. Dan yang aku paling suka sebenarnya main Scrabble, Bab. Tapi merekanya Nah, tapi merekanya kabur. Jadi mereka yang punya ide beli Scrabble, udah nih kita main. Kok ternyata aku enjoy banget nih main Scrabble gitu kan sama Aryo. Tapi udah kita main awalnya berempat, kita tinggal berdua doang, kita berdua. Iya. Mereka nggak enjoy, jadi Iya. main yang lain gitu. Terus buatku kayak gimana? Aku tuh nikmatin ini, ayo dong mainnya bareng, maunya aku orang dewasa. kasarnya giliran gue suka lo nggak suka Iya, gitu ya. Bener-bener. Itu Iya. sih gitu. Tapi untungnya sih 5 tahun pertama fondasinya kan. Jadi kayaknya memang kan kita namanya semua relationship ya, mau sama anak sama pasangan nggak selalu yang intens banget ya hubungannya enak. Ada masa kayak agak merenggang dulu, nanti Iya. masuk kayak mainan zaman dulu tuh yang Ya, kayak gini ya, karet ya. itu. Tapi nggak harus sama juga kan. Maksudnya Iya. peran bapak sama peran ibu tuh Dinamis banget. iya bener-bener harus aku main sejam sama anak, kamu juga harus main sejam sama anak, nggak harus sama gitu Iya. gitu kan. Itu kan tergantung. Disesuaiin tiap keluarga kan beda-beda. Benar. Siapa tahu ada yang ibunya lebih cocok main, bisa jadi. Iya. We never know gitu. Dan serunya kalau anaknya udah umur 10 tahun ke atas, definisi main sama dia tuh kadang bisa spend time di mobil dengerin lagu yang dia lagi suka. Terus ada klien aku yang anak laki-laki nih, yang dia tadinya tuh kayak pemalu pendiam banget gitu. Terus kayak kita cari cara gimana ya membantu dia untuk bisa lebih kayak percaya diri, lebih mau speak up ngomong. Terus karena aku adalah psikolog yang percaya bahwa the best mental health intervention tuh adalah parent-child relationship gitu. Jadi aku pertama The best mental health intervention. intervensi kesehatan mental paling besar atau paling signifikan tuh relasi orang tua sama anak gitu. Karena ya dari awal banget gitu ya. Iya, dan Karena lebih dari banyak awal spend banget. time-nya kan. Iya, Ketemu betul. psikolog cuma berapa kali. Jadi definisi main itu nggak harus kayak kejar-kejaran, main kartu, main apa. Tapi ngobrol tuh juga bagi dia misalnya tebak-tebakan. Kalau udah suka ya, Kalau udah suka, kalau dia ngobrol. cocok ternyata itu Iya. juga termasuk main. Ngeprint juga termasuk main. Kalau memang ngeprint hal-hal yang dia suka gitu ya. Betul. Jadi banyak banget definisi main tuh sangat banget. luas dan sangat tergantung
anaknya seperti apa, orang tuanya seperti apa ya. Benar. Nah tadi cerita yang aku cerita tadi itu sesederhana pas udah umur 11 tahun, saya tanya, Bapak suka apa gitu. Jadi aku juga selalu pendekatan nanya dulu ke orang tuanya hobinya apa, sukanya apa, kita cari tadi tuh titik tengah gitu. Oh ya bapaknya sukanya jogging, aku bilang boleh nggak ajakin anaknya seminggu sekali dulu aja gitu. Kan tadi isunya adalah awkward sama anak, ngapain ngobrol apa gitu. Nggak usah Pak, diem-dieman aja dulu, yang penting bersama melakukan aktivitas gitu. Dan ketika itu dilakuin rutin, anaknya jauh lebih cheerful dan ceria gitu. Oke. Wih, Menarik banget loh. ternyata jadi parents temukan sendiri main definisinya seperti apa, dan gak apa-apa untuk mementingkan diri sendiri dulu dengan termometer emotion tadi ya, untuk tahu mengukur diri sendiri. Dan kita juga udah tadi bahas beberapa ide untuk main, terutama salah satunya dengan printer. Nah di sini ada HP SmartTank 585 yang bisa ditonton video lainnya di YouTube gue di sebelah. Jangan lupa di subs juga. Aku numpang apa shameless plug gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Anas ngobrol-ngobrolnya di episode kali ini. Mudah-mudahan parents juga tercerahkan gitu ya untuk ide-ide bermain sama anak apalagi. Oke, terima kasih banyak parents. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share konten ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.